Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, stok teknisian di sini. Hari ini kita ada di tanggal 30 Mei 2023. Hari ini IHSG kembali ditutup merah di 0,29%. Terlihat belum selesai tekanan turun di IHSG menjelang libur di hari Kamis. Ya, hari Kamis ini kita libur, Kamis Jumat, jadi akan ada long weekend dan pasar kita itu cuma sampai besok untuk minggu ini ya. Dan hari ini masih tertekan, besok Rabu juga kayaknya menjelang libur sih orang biasanya berjaga-jaga ya, itu saya rasa akan dalam tekanan juga besok. IHSG akan kembali merah dan kita akan lihat apakah support kotak hijau ini sanggup bertahan dari gempuran. Ya, kita lihat ini supportnya makin lama makin lemah, terasa itu digedor-gedor mulu. Jadi teman-teman kalau perhatikan ini di chart ini memang kalau saya memang jarang ngerubah chart ya. Jadi kalau apa yang udah sekali saya gambar, kalau memang masih valid itu akan tetap ada di chart saya, belum saya ubah-ubah lagi. Nah, teman-teman bisa lihat yang kotak hijau ini udah selalu diuji dan terus diuji, ternyata sampai hari ini masih kuat. Mudah-mudahan aja besok, walaupun ya saya agak merasa besok masih merah lagi menjelang long weekend. Kemudian ya masih berharap semoga support ini cukup kuat untuk menahan laju penurunan IHSG. Ya, menjelang bulan Juni ada banyak isu. Teman-teman tahu sendiri kita punya batas ARB itu akan dikembalikan meskipun belum normal ya, tapi dinaikkan. Tadinya yang ARB-nya di minus 7%, sekarang ARB-nya ada di minus 15% dan kemudian akan kembali dipulihkan menjadi ARB simetris. Jadi itu semuanya ada pengaruh terhadap perilaku tradernya sih ya. Setelah ARB-nya naik menjadi 15%, tentu saja kita akan merasa bahwa waduh, resikonya menjadi lebih besar nih kalau trading harian. Tentu saja sikap-sikap itu akan berpengaruh, akan tercermin di pasar, dan itu saya kira akan lebih menggoyahkan IHSG, mungkin malah lebih turun lagi. Ini agak-agak repot kalau gini ya ceritanya. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang membahas mengenai analisa teknikal, khususnya mengenai saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kita akan kupas berdasarkan teknikal. Jadi teman-teman kalau mau nanya-nanya fundamental, saya kayaknya agak kurang paham. Mesti cari orang lain tuh kalau mau nanya fundamental. Tapi kalau di sini kita ngomongin masalah teknikal, masalah support, masalah resisten, dan percayalah saya cukup demokratis ya, bahkan mungkin sangat-sangat demokratis. Semua pendapat itu benar sampai pasar yang menentukan. Jadi teman-teman tidak usah ragu untuk menuliskan pendapat. Semuanya bebas di sini dan ya tidak ada yang saling mengintimidasi kalau di channel ini ya. Paling saya ketawa-ketawa aja. Kawan-kawan boleh kasih usulan atau masukan di kolom komentar mengenai saham-saham apa yang akan kita bahas berikutnya. Tulis saja di kolom komentar. Nanti video berikut akan kita bahas. Pertama ada yang request mengenai ULTJ, mau dianalisa pakai Fibonacci. Mungkin pengen lihat Fibonacci-nya seperti apa ya. Tapi teman-teman percaya aja deh, sebelum saya membuat video, biasanya saya udah lihat duluan semua alat-alat teknikal yang diperlukan, udah saya gambar duluan, termasuk Fibonacci. Saya akan lihat di mana kira-kira support atau di mana kira-kira resisten. Tapi sebagai contoh kita ambil aja ULTJ ini ya. Jadi benar-benar kita lihat dari start, dari nol, dari scratch doang ya, cuman ada harga dan volume. Teman-teman boleh garis seperti ini. Ini adalah Fibonacci. Yang di sini teman-teman akan melihat level retracement dari Fibonacci untuk menentukan area support. Nah, teman-teman bisa dapat area supportnya ada di Fibonacci. Teman-teman bisa katakan di antara 50 atau 60%, tapi saya akan cenderung mengatakan di 61,8%. Ini akan menjadi support dan saya
kasih warna hijau. Seperti ini kira-kira kalau teman-teman lihat, oke, ini adalah support dari pergerakan ini, dari retracement. Jadi ini adalah tren naik, sedangkan ini adalah retracement dari suatu tren naik gitu ya. Ini harus dipahami konsep tren. Kemudian dalam retracement ini dia kembali mengalami retracement. Jadi retracement dalam retracement gitu. Jadi ini masih berupa retracement, belum kembali ke arah tren yang sebelumnya, kita katakan seperti itu karena belum menembus kita punya resisten ya. Jadi ini adalah retracement dari suatu koreksi ya. Jadi ini koreksi ini adalah retracement dari satu gelombang yang lebih besar gitu ya. Jadi retracement dalam retracement, sehingga kita perlu melihat di mana resisten dalam suatu gerakan naik ini. Kita bikin lagi satu Fibonacci di sebelah sini. Nah, teman-teman akan lihat, untuk lebih mudah saya akan kasih warna putih. Semoga cukup kontras di layar teman-teman ya. Nah, seperti ini saya akan gedein lagi ya. Jadi ini kalau gedein di sini di TradingView itu sangat mudah, tinggal putar aja tombol di mouse gitu, dia akan auto gede gitu ya. Enak kalau TradingView pakai. Nah, teman-teman bisa lihat yang kita incar sebagai target pergerakan utama ada di sekitar ini, di 50%. Ini akan menjadi target utama dari pergerakan naik. Maka di sini akan saya kasih warna kuning. Oke, teman-teman akan lihat. Oke, kemungkinannya, ya, kita bicara kemungkinan bahwa harga ini hari ini sempat kena 38,2. Besok harga itu akan bergerak lagi di sekitar sini, belum akan naik lebih tinggi. Maka teman-teman akan melihat, oke, nah harga belum mencapai resisten dan targetnya itu sebenarnya ada di sekitar 61,8. Nah, di sini kira-kira yang akan menjadi target. Ini yang biasanya teman-teman lihat kalau saya hanya menggambar kotak-kotak di video ya, di konten-konten YouTube saya. Ini yang biasanya teman-teman lihat, kotak-kotak inilah yang akan menjadi target pergerakan dari harga. Biasanya itu ada Fibonacci yang saya gunakan lebih dulu, cuman kan biar lebih fresh, lebih bersih kelihatan, biasanya Fibonacci-nya akan saya hilangkan seperti ini. Jadi yang teman-teman lihat nanti kurang lebih seperti ini kalau di konten saya. Nah, kan nah lihat kok itu resistennya terlalu dekat Pak, dari kotak kuning dan kotak merah itu naiknya terlalu dekat. Oke, sebenarnya yang teman-teman lihat itu adalah tren yang lebih besar, tren yang sebelumnya itu ada di sini. Kita garis seperti ini Fibonacci-nya. Nah, saya kira warna putih agak kurang kontras ya, saya akan kasih warna kuning supaya kelihatan. Nah, teman-teman bisa lihat, yang teman-teman rasakan itu adalah ini resisten di 161,8, ada di atas ini, itu ada resisten, sehingga ini akan tetap menjadi resisten pada saat pengujian yang akan terjadi berikutnya. Di situ kita melihat ada saya gambar kotak merah dan kotak kuning, ya kan? Kemudian untuk menyesuaikan, sedikit penyesuaian, biasanya kotak hijau ini saya geser naik supaya menjadi sini, supaya lebih cantik kan, dan biar lebih cantik chartnya itu kotak hijaunya saya akan letakkan di sini, sehingga teman-teman akan saya katakan loh, supportnya itu ada di sekitar 1580 sampai 1600 nah, di kotak hijau. Kemudian yang kotak kuning ini menjadi target pergerakan untuk naik di sekitar 1635 sampai 1650, dan ini untuk resisten, target pergerakan naiknya yang jadi tujuan akhir dari resistance kali ini. Dia akan melakukan resistance itu di sekitar 1660 sampai 1670. Ini yang teman-teman akan lihat kalau saya bikin video di YouTube. Tapi sebenarnya yang tidak kelihatan di layar itu Fibonacci seperti ini, karena akan sangat banyak garis-garis dan itu membingungkan. Tapi biasanya saya menggunakan Fibonacci untuk melakukan analisa teknikal. Jadi saya rasa teman-teman udah tahu ya bagaimana saya menggambar-gambarnya, dan
Ya, kalau teman-teman coba di rumah, coba-coba garis tarik Fibonacci-nya, itu kotak-kotak yang saya gambarkan itu biasanya akan dekat-dekat di level-level Fibonacci. Biasanya akan sangat dekat. Berikutnya kita akan lihat saham Fren. Teman-teman bisa lihat Fren ini sementara jalan naik ya, ada higher low, ada higher high. Nah, teman-teman. Tapi pandangan saya tetap teman-teman yang trading di bawah 100 rupiah, teman-teman yang jual beli saham di bawah 100 rupiah itu buat saya terlalu beresiko. Itu dulu ya, karena ini kita bahas saham-saham yang di bawah cepet nih. Jadi saya harus disclaimer dulu. Jangan sampai nanti saya dituduh mempromosikan saham-saham di bawah cepet gitu. Saya tidak ada kepentingan ya. Pokoknya yang di bawah cepet itu menurut saya beresiko dan saya jarang-jarang trading di situ. Bahkan ya bisa dihitung lah berapa kali saya trading untuk saham-saham di bawah 100 rupiah. Oke, teman-teman bisa lihat di sini dalam perjalanan naik ini di sini naik ya, semenjak di sini terjadi ya bisa kita katakan ada beberapa volume yang di atas rata-rata. Jadi kemungkinan besar ini trennya sedang mengalami perubahannya dari downtrend udah menuju uptrend. Biasanya itu akan melalui suatu fase yang disebut sideways atau trendless, di mana bull mulai menguat dan bear-nya mulai melemah, sehingga mereka akan ya berada dalam suatu keseimbangan equilibrium ya. Bull and bear-nya sama kuat sehingga harga bergerak tidak tentu, bergerak di situ-situ aja, naik enggak, turun juga ogah. Jadi itu yang sedang terjadi di Fren. Teman-teman mungkin lihat itu ada higher high, ada higher low, mungkin ini udah uptrend, tapi saya bilang ya enggak, teman-teman harus nunggu dulu ada yang disebut dengan fase sideways. Fase sideways itu bisa macam-macam, teman-teman mungkin akan melihat apa yang kita sebut dengan double bottom. Ini udah terjadi double bottom di sini, tapi double bottomnya kurang jos karena bottom di sini tuh volumenya relatif lebih kecil daripada bottom yang ada di sini. Jadi itu agak kurang meyakinkan. Neckline-nya ada di area kotak kuning, teman-teman bisa lihat. Jadi kalau dia tembus area kotak kuning, kita akan mengatakan double bottom terbentuk. Nah, itu yang mungkin teman-teman lihat selama fase sideways. Jadi ada pembentukan pattern. Bisa macam-macam ya. Teman-teman bisa googling aja. Nanti bisa kita diskusikan kalau ada pattern-pattern yang terlihat saat pembalikan arah. Yang menarik dari Fren bahwa yang ini volumenya itu agak naik. Yang perlu teman-teman waspadai adalah lonjakan volume di saham Fren pada saat menembus resisten. Entah itu resisten kotak kuning di angka sekitar 65 ataupun resisten kotak merah di sekitar 70-an. Teman-teman tungguin di situ. Kalau menembus area tersebut dengan volume yang cukup atau volume yang besar, nah itu adalah pertanda yang bagus untuk Fren. Selama dia masih bergerak sideways, bergerak mendatar, mending hindari dulu, jauh-jauhin dulu. Kenapa? Karena ini sideways-nya kita belum tahu, belum jelas apakah dia akan naik atau akan turun. Bisa jadi sideways ini adalah lagi istirahat, beruangnya kelelahan. Nanti setelah dia kumpulin tenaga lagi, dia hantam lagi turun. Jadi itu teman-teman mesti waspada kalau di fase sideways. Jadi kalau teman-teman mau belilah pada saat ada penembusan resisten disertai dengan volume transaksi yang cukup. Bahkan kalau bisa katakan volume transaksi yang besar. Nah, itu lebih valid. Teman-teman akan melihat, bisa teman-teman targeting untuk double bottom sampai di mana kira-kira dia akan naik. Dan itu adalah target minimal karena double bottom itu adalah reversal pattern. Jadi targetnya itu biasanya minimal karena sahamnya akan naik terus melewati target. Dia akan berbalik dari downtrend menjadi
uptrend. Nah, bagaimana kita bisa mengira-ngira dia uptrendnya itu panjang atau pendek? Teman-teman lihat fase pembentukan bottom ini, fase pembalikan arah ini. Semakin panjang rentang waktu dia sideways, nah, itu berarti semakin kuat tren naiknya. Itu bisa kelihatan. Jadi teman-teman tinggal nunggu aja dengan sabar. Kalau memang trend ini akan berbalik, kita pasti kebagian kok. Pasti akan ada banyak orang yang ributin gitu. Kita tinggal ngikutin aja. Lebih baik kita menunggang tren yang udah terbentuk tanpa perlu mengambil resiko. Berikutnya kita punya saham Gotoh. Di sini saya melihat ada sedikit harapan untuk Gotoh ya. Teman-teman bisa lihat di sini ini ada higher low, di sini udah bagus, ada tercipta uptrend, kemudian ini adalah retracement. Nah, yang ini adalah retracement dari retracement ini. Dan yang ini adalah retracement daripada retracement yang ini. Jadi adalah sebelumnya gitu ya. Kita nggak boleh mengatakan sudah berbalik arah. Nah, teman-teman perlu nunggu. Ya, perlu nunggu. Saya rasa nggak lama untuk penembusan area kotak kuning di sekitar 117 sampai 120. Saya rasa kalau ini udah tembus, teman-teman boleh ambil ini Gotoh untuk ikutan naik menuju ke area kotak merah di sini ya, di antara 129 sampai sekitar 150 itu area yang cukup bagus untuk melakukan penjualan. Sedangkan area kotak kuning ini ada di sekitar sini, ini resisten, teman-teman boleh beli. Kalau ternyata harganya nggak kuat naik, resiko yang teman-teman hadapi itu ada di area kotak hijau di sekitar 94. Tapi ini kan teman-teman bisa lihat di sini low yang lebih tinggi, ada higher low. Nah, sedangkan yang ini high, ini low, ini masih lebih tinggi, masih oke. Kalau teman-teman lihat lagi ada high yang lebih tinggi dari 120, saya kira itu udah cukup jelas bahwa Gotoh sebenarnya sedang jalan naik. Kalau teman-teman bisa melihat, silahkan buka chartmu. Pakai aja trading view seperti yang saya gunakan gini, ini udah enak, semuanya udah cukup ya, udah jelas semuanya di sini. Teman-teman di sini lihat, ini volumenya semakin hari terjadi peningkatan ya. Jadi di sini dia imut, makin lama makin besar aja dia punya volume transaksi. Mungkin ini adalah saat yang cukup bagus untuk memikirkan perjalanan Gotoh. Teman-teman bisa lihat apakah Gotoh ini beneran akan naik, dan kita bisa dapat cuan dari saham Gotoh. Saya kira cukup sampai di sini hari ini ya. Selalu seperti itu, nggak usah banyak-banyak, yang penting maksudnya tersampaikan. Nanti teman-teman boleh coba di saham lain. Kalau udah dicoba di saham lain, ya tulis aja di kolom komentar lagi supaya kita bahas lagi, kita lihat bagaimana opini saya tentang saham tersebut. Sedangkan teman-teman udah punya opini sendiri, tinggal kita lihat aja yang mana yang lebih sesuai dengan pergerakan pasar. Itu tentu saja cara untuk ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi ya. Saya kira untuk mempelajari analisa teknikal itu cara yang cukup efektif. Salam cuan untuk kita semua.